Hai Smash, kami dari Opa Games. Lumayan ya tadi ya, dapat sebuah ini jam ya tadi. Gamesnya di opal.co.id. Abis main claw machine kita ya tadi ya. Dulu itu kelas berapa tuh? Kelas 4 atau kelas 3 ya? Aku tuh memang suka banget superhero gitu kan. Suka banget nonton Superman waktu itu. Bisa nggak ya aku jadi Superman itu? Coba nih loncat dari lantai 2. Bam, aduh jatuh. Aduh. Langsung. Kan kita perform, keringetan. Terus kita harus flight. Terus ntar keringetan lagi perform kayak ngapain mandi ya kalau keringetan terus ya gitu. Siap. Jadi mending tidur nggak sih? Karena dulu kita tidur kurang banget kan. Kita tuh pernah lagi tur sebulan di Medan. Dan itu tuh kita salah satu di panggungnya itu ada yang pura-pura pingsan untuk dekat sama kita, terus dia itu dipanggil untuk dikeluarin lagi, masuk lagi dengan cara pingsan lagi. Wow. Jadi bisa pingsan 2 kali. Kita tuh pernah merasakan di-treat sebagai kayak orang-orang kenegaraan. Jadi kita nggak bisa keluar bandara lewat pintu keluar orang-orang itu nggak bisa. Karena pihak bandara pun tidak menyanggupi security, maksudnya keamanan di bandara juga tidak menyanggupi karena memang sudah penuh banget tuh si Smash Blast. Jadi dulu tuh kita turun pesawat udah ada mobil di sebelah. Keren banget nggak kita ya? Aku lebih ngerasain kekeluargaan di Smash tuh Jangan kayak nangis sekarang. Oke, hari ini kita barengan sama Smash. My childhood bro. Pokoknya the best gitu kan. Tapi lumayan ya tadi ya, dapat sebuah jam ya tadi. Gamesnya di opal.co.id. Abis main claw machine kita ya tadi ya. Demi Allah. Gokil. Maaf ya teman-teman, jangan diri ya. Yang berani bayar nggak apa-apa. Tolong besok-besok diboikot Bismanya ya. Jangan ada Jisok lagi di situ, jangan. Kita di belakang panik. Dapat. Beneran dapat. Bener. Kita nggak kepikiran. Gokil. Best. Tapi kakak gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Sebelum kita masuk ke podcastnya, kita mau masuk ke sesi yang namanya fact check. Fact check. Wow, ada beberapa fakta-fakta yang akan gue bacakan untuk personal Smash, dan kita lihat apakah fakta-fakta ini benar. Kita masuk ke fakta. Kita masuk ke fakta pertama dari Diki. Oke, yang pertama, isi dompet Diki nggak ada uang pecahan gede, kartu ATM, kartu periksa kesehatan gigi, banyak stroke yang bikin dompetnya tebel. Perasaan dia nggak punya dompet. Punya dompet. Oke. Tapi kalau dompet emang iya sih, maksudnya jarang ada duit pecahan. Adanya struk-struk semua. Oke, Tapi bener. dompetnya kebetulan udah 2 kali hilang. Oh siap, jadi diganti. Iya, belum pulang ke Bandung nih ngurusin data. Iya. Oke, sekarang lanjut ke Kak Ilham. Oke, yang pertama nih ya, pernah nembak cewek di gor di depan banyak orang. Tidak. Yakin. Coba ingat dulu. Saking banyaknya. Saking banyaknya nih. Takutnya masalah lupa. Ya, lu nembak cewek apa nembak cowok ya? di gor berarti lagi perform nggak sih? Enggak sih, Enggak ya. Oke, berarti salah juga deh ya. Salah. Aduh, ini gimana nih? Warga-warga X nih. Oke, yang kedua, jago bela diri Kempo. Kalau jago mah relatif ya. Saya lebih jago kayaknya. Asik. Itu lebih ke gue deh. Kalau lu lebih ke kepo ya. Kepo. Kak Rafael. Oke, ini ya. Di dompetnya ada photocard Snoopy. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Emang suka Snoopy tapi nggak sampai ke fotokartnya juga. Dulu ada. Ada emang ya? Dulu ada. Oh, kok lu lebih tahu ya? Suka ngambil dompet. Iya, malah tahu ya. Suka buka dompet gue pernah hilang nih. Pantesan nggak punya dompet, pantesan. Ngitip di mana? Ngitip di dompetnya Rafael. Ada ya? Semua salah gua. Oke, yang kedua adalah pernah bayar 50.000 buat nyanyi di TV.
Emang iya. Oh, benar. Oh, dibayar ya, bayar. Saking ambisiusnya untuk masuk TV gitu ya. Jadi memang waktu itu tuh bayar 50.000 untuk ikutan tampil di TV waktu itu. Oke. Itu pun juga ikut paduan suara. Kalau mau jadi penyanyi solo, bayarnya kalau nggak salah enggak 150. Tahun berapa ya? 2000. Tahun berapa waktu SD kelas 6 lah. Ya, belum lahir lah. Kita belum lahir. Zaman-zaman dulu kan 150.000 zaman dulu iya mahal kan? Gimana tuh? Zaman-zaman TVRI. TVRI. Ya, suka ada acara musik anak gitu. Belum, dibikin aja belum. Oke. Kita lanjut ke Kak Reza ya. Reza. Oke. Yang pertama, pernah lompat dari lantai 2 karena lagi jadi Superman. Tahu berarti bener. Dia cosplaynya emang kayak gitu. Ya, Kadang. dulu itu kelas berapa tuh? Kelas 4 apa kelas 3 ya? Oke. Apa idenya Jadi kenapa? aku tuh memang suka banget superhero gitu kan. Suka banget nonton Superman waktu itu. Oke. Bisa nggak ya aku jadi Superman gitu? Coba nih loncat dari lantai 2. Pam, aduh jatuh. Aduh. Langsung ya kan. Tapi bener. Beneran Ada itu. aku soalnya di balkon itu. Kena. Tapi itu mah kalau nggak salah itu bukan SD, itu masih TK kalau nggak salah. Oh, masih oke. kecil. Soalnya masih di Cilgon kita tinggalnya. Iya. Oke, sekarang yang terakhir Kak Bisma nih. Oke. Yang pertama, mandi harus disuruh. Benar. Gak usah dijawab itu mas, gak usah dijawab. Dulu iya. Dulu Sekarang tambah iya. Enggak. Dulu karena konsepnya ini salah banget sih. Kan kita perform, keringetan. Terus kita harus flight. Terus ntar keringetan lagi perform kayak ngapain mandi ya kalau keringetan terus ya gitu. Siap. Jadi mending tidur nggak sih? Karena dulu kita tidur kurang banget kan. Masa sih lu itu mah? Iya, konsep jorok sih itu. Jorok Lebih biasa ke nih. memfungsikan diri untuk bisa tidur, jadi mending gak mandi minimal 2 hari gitu. Luar biasa. Ya, Jadi kalau kalian lihat di TV segala macam itu saya nggak make up, saya nggak mandi. tetap ganteng, alhamdulillah. Oke. Kak Bisma kebalikannya Diki, punya banyak cash di dompetnya. Apakah benar? Iya. Suka beli beras tiba-tiba. Beli sembako ya tiba-tiba. Buat dibagi-bagiin. Oh gitu. Ini serius apa? Beneran. Oh gitu. Beneran. Kalau lagi iseng kayak lewat pasar atau apa gitu, ada beras atau ke Indomaret kayak belilah gitu. Ke siapain ya? Ya udah kasihin. Wah keren Iseng banget. aja, iseng. Siap. Tapi ini kalau kita ngelihat Smash sekarang personilnya berubah ini ya, berubah jumlah ya jatuhnya. Iya. Akhirnya jadi berlima gini kan. Jatuhnya reunian gimana nih kalau boleh cerita awalnya? Comeback sih ya, sempat kita kan vakum tuh 2015, terus akhirnya kita berusaha untuk bikin single lagi. Waktu itu sempat berenam 2018, and then kita sign sama label 2019 ya. Baru itu format berlima. Oke. Tadinya mau dijalanin terus, cuman ternyata pandemi. Jadi ya saya ini bukan comeback sih ya sebenarnya, dengan single baru lebih ke keluar juga singlenya kan? Iya. Itu. Sama video klipnya juga kan? Iya, cuman pandemi. Jadi sekarang berlima, ya udah berlima aja terus. I see. Oke. Dan kalau sekarang mungkin kesibukannya kan lagi pada punya kesibukan masing-masing. Ini boleh dong diceritain dari masing-masing personil sekarang kesibukannya lagi ngapain aja. Nah, kita mulai. Diki. Oke, dari Kak Diki pertama-tama. Bertapa. Di mana? Apa aja sih yang bisa dilakuin? Iya. Sekarang lakuin aja ya, kayak jualan. Terus apa aja semuanya sih aku lakuin. Oke. Tidur juga aku lakuin. Luar biasa. Tidur dilakuin. Tapi hari ini nggak tidur. Mantap. Lanjut lagi. Ya. Mungkin Kak Reza. Di wedding aku di Oh, oke. Dia punya WO sendiri. WO juga sekarang. Bos, siapa bos? WP WO. Wah, luar biasa. Makanya jawabannya rupiah semua. Siap, kita lanjut lagi. Aku mah jadi bapak rumah tangga aja. Bapak rumah tangga. Bener Siap, boleh. Siap, lanjut. Apa sekarang lagi ada concern ke bisnis makanan juga. Oke. Gitu, Kak. Duta seblak ya. baru dapat gelar baru lagi jadi duta seblak Indonesia gitu. Jadi lagi suka ikut-ikut bazar makanan. Wah. Jualan online gitu ya tuh. Nice. Oke. Gimana Aku ya? nih, Kak?
aku masih main film, terus baru rilis album solo, judulnya Rihla. Itu beda dimensi kali ya, mungkin bisa disebutnya sama Smash aku di keramaian. Kalau yang solo project tuh aku di kesunyian. Wah, siap. Lebih mistikal, lebih gitulah. Tapi lebih aneh. tapi kalau aku ngerasa sih kayak Smash ini ya zamannya tuh zaman aku masih SMA ya jatuhnya. Terus pas aku masih SMA ini menjadi sebuah boy band nih yang menggelegar gitu, luar biasa besarnya, meledak pokoknya gitu kan. Nah tapi mungkin ada beberapa Gen Z yang tidak mendapatkan masa-masa itu gitu kan. Nah kalau misalnya kita ceritakan kembali masa-masa itu kalau kakak dari Smash bakal menceritakannya seperti apa? Nonton YouTube aja. Dia mah nggak mau ribet ya. Tinggal ditonton di YouTube aja. Smash ngabuburit aja, Smash ngabuburit. Kalau buka Google searching. Ada Wattpad-nya juga ada ya, Wattpad-nya. Oke. Luar biasa. Gimana? Tabloidnya juga banyak. Wah itu. Kita jelasinnya kayak gini. Jadi Om ini dulunya. Om kita, Om semua ini. Pantas sih manggil kakak ya kalau enggak sih, orang mah pantas sih. Gue pantas sih. Orang sama Gen Z. Sorry. Sesama Gen Z ya. Enggak. Iya. Boleh. Masih cocok sama Gen Z. Oh, sukanya anak-anak Gen Z ya? Enggak lah. Jadi gimana? Kalau misalnya bisa menceritakan kembali ya ke Gen Z yang mungkin nggak sempat ada di masa itu gitu, misalnya itu bakal ceritanya seperti apa? Kakak-kakak dulu ini tidak sengaja, tidak sengaja terkenal. Karena tiba-tiba kami keluar dengan format boyband yang Indonesia tuh belum ada lagi gitu. Mungkin terakhir kan MA, MA Voice dan lain-lain, dan di era 2010. Itu kalian mungkin masih SD ya, kelas 2 mungkin kelas 3. Kalau yang kelas 4 masih nengok kayaknya. Masih ada tuh. Yang TK kayaknya enggak gitu. Benar. Jadi kami sempat tiba-tiba tiba-tiba timbul tiba-tiba sibuk lah pokoknya. Apa ya, gimana ya, jangan deh, kalian jangan ngerasain deh, pusing. Pusing banget. Tapi perjuangan kita keras dulu. Betul. Pusing banget. Kamu bayangin lagi kerja diacungin jari tengah, dilemparin air kencing, dilemparin batu, kamu kerja mau nggak? Kamu di kantoran belum ngerjain tugas dari atasan aja tuh males. Nah coba bayangin kerjaan kita dilemparin sendal yang sampai sekarang orangnya masih nyari itu sendalnya di mana. Jangan ya Dek ya. Jangan. Ya anginnya kencang lah. Oke. Lucu sih karena pada saat itu banyak penggemarnya, banyak juga hatersnya ya jatuhnya pada saat itu. Dan tapi konsisten bermusik sampai sekarang, melakukan hal-hal yang dilakukan sama kakak-kakak gitu kan. Awalnya kenapa akhirnya mau kembali lagi dan akhirnya membuat sebuah format Smash yang mungkin ber-6 atau ber-5 itu? Kenapa ya? Karena memang antusias dari Smash Blast juga masih sebegitunya gitu sampai sekarang. Itu paling penting. Mungkin dulu mereka yang kayak belum punya keluarga, sekarang ternyata masih pas udah punya keluarga masih sibuk sama kerjaannya mereka sekarang, tapi mereka tetap masih ngikutin kita gitu. Jadi itu tuh maksudnya mereka dedikasinya luar biasa. Kenapa kita juga nggak berdedikasi untuk mereka yang dari dulu udah support banget sama kita? Sebisa mungkin ya. Iya. Gitu. Dan Smash Blast itu ibaratnya sekarang udah bertransformasi gitu ya. Sekarang mereka punya anak. Ada nggak sih yang kayak wah Smash Blast dulunya kayak masih kecil banget, sekarang udah punya anak atau gimana? SD kelas. Ada. Tapi sekarang saya udah punya anak. Ada yang namain nama kita masing-masing gitu aja. Gitu. Banyak yang namain anaknya nama kita. Itu sebuah tanggung jawaban. Kita kenal ya. Maksudnya kita tahu mereka kayak gimana dari dulunya. Terus sekarang tiba-tiba datang bawa anak. Bawa apa gitu. Kita benar-benar tahu. Kamu dulu kayak gini. Kamu sudah punya anak. Ingat nggak? Ingat yang terakhir? Malah jadi insecure ya. Yang terakhir kita perform, ada yang hamil di depan. Oh iya. Aku sempat pegang HP-nya karena aku lagi hamil, dia bilang oke gitu. Masih nyempetin gitu. Iya. Thanks, terima kasih banget. Keren banget bikin Gila kita tetap bertahan dan percaya sama musik sih. Bener. 14 tahun. Alhamdulillah. Nggak ada kontrak sama sekali, kita nggak ada kontrak. Kita beneran pure
mau comeback, yuk comeback bareng-bareng. Alhamdulillah. Dan juga lagu-lagunya juga sekarang di karaoke itu sering banget dinyanyiin. Kalau berarti seperti apa? Thanks to Om Leo sih. Beneran thanks to Om Leo karena dari 2013 sebelum zamannya karaokean di mana-mana dia udah selalu bawain lagu I Heart You setiap karaokeannya sampai akhirnya ke bar, ke kafe, ke semua jadi hal yang nostalgic atau lagu yang nostalgic kali ya. Gitu. Wah, nice. Sekarang Om Leo berkaraoke ya. Nah, makanya kita sempat kolaborasi kan. Iya, Kapan lagi featuring sama Om Leo dengan Duru radionya. Gokil. Seru. Sama Om Leo seru banget. Nah, kalau kita ngomongin tentang musiknya juga Kerinduanku nih. Nah, ini kan ini ibaratnya ya bisa dibilang single terbarunya gitu. Kalau misalnya kita bisa lihat kenapa memilih lagu ini untuk menjadi singlenya. Sebenarnya kita tuh ada beberapa pilihan lagu sebelumnya gitu, tapi memang dari awal kita kayak pengen recycle lagu yang zaman dulu udah pernah hits, kita pengen bawain lagi versinya Smash gitu. Tapi setelah berdiskusi banyak, ternyata lagu Kerinduanku ini yang mewakili kita juga, mewakili Smash juga. Maksudnya pesona Smash itu tuh kayaknya lebih masuknya di lagu yang Kerinduanku ini gitu. Apalagi kan ini juga lagu dibawakan oleh girl group pada saat itu. Yes. Paling hits. Jadi kita ini kali kedua bawain recycle lagu girl group ya. Pertamanya waktu itu Ada Cinta dari Bening gitu. Ya mudah-mudahan sih ini juga mengulang kesuksesan bahkan melebihi dari Ada Cinta gitu. Ada Cinta banyak yang suka, yang mudah-mudahan ini juga mewakili kita yang benar-benar rindu gitu untuk menyapa Smash Blast lagi lewat lagu. Love. Ini ibaratnya lagunya B3 28 tahun lalu yang nyanyi cewek, iya kan? Susah nggak untuk meremake lagu ini? Susah. Gimana tuh? Gimana Ki? Coba susah. Susah kenapa susah? Aja. Ya moodnya mungkin yang memang lebih dirubah, ada maskulinitas yang akhirnya timbul kan kalau di lagu aslinya dibawain sama AB3 kan sangat pandangannya dari sisi perempuan. Kita pengen ngasih lihat dari pandangan kalau cowok rindu tuh segimana sih gitu. Ada sih harunya gitu, titik harunya gitu. Kayak gitu sih. Keharuan gitu. Nice. Dan kalau misalnya kita ngelihat juga kan ibaratnya ada versinya B3, ada versinya Smash gitu kan. Kalau menurut kalian yang versi Smash itu bedanya ada di sisi mananya? Musik sih. Oke. Musiknya sangat di zaman sekarang, tapi masih pakai sound klasik, maksudnya tahun 90-an gitu. Ballad 90-an. Jadi ada feel ibaratnya feel nostalgianya, tapi pada saat yang sama juga masih tetap 2024. Electropop gitu, tetap electronic pop. Nah, kalau kita ngelihat juga ini kan di sini pembuatannya katanya tadi ada beberapa lagu ya yang katanya mau jadikan opsi gitu kan. Nah, kalau untuk pembuatannya itu sendiri susah nggak? Kan ini masing-masing personel pastinya punya kesibukannya masing-masing. Terus juga ada yang nyanyi juga, ada yang di luar kota misalnya gitu. Untuk nyatuin terus membuat sebuah lagu gimana tuh? Lagu tuh diproduserin sama ini ya, masih muda, anak muda lah. Dia K-pop banget ya. Maksudnya sound K-pop dia sangat keep up. Makanya kita juga pengen ada produser yang fresh. Jadi mungkin di part itu kali ya ada beberapa draft yang akhirnya detail sound yang kita pengen kayak gimana. Terus karakter vokal kita masing-masing kayak gimana, bagi-bagi vokal bareng sama Kang Irfanat yang jadi vokal directornya. Itu juga lumayan push the limit kita, makanya Diki bilang susah tadi karena ada beberapa part yang kayak kita udah lama nih gitu nggak kayak gitu, cuman ya seru seru banget proses produksiannya ya. Nice. Maksudnya gini, kayak kalau kita mau ngeluarin single terbaru tuh nggak tahu alam semesta kayak mendukung aja. Jadi jadwal kita tuh kayak kosong aja gitu. Emang gitu ya. Makanya kayak ya sudah didukung lah ya. Maksudnya kita memang kayak udah Q pisan baru pisan. Nice. Oke, ada beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan sama Opal Gengs di sini. Salah satunya adalah gini, siapa yang paling banyak fans ceweknya yang ada di Smash? Yang ada di Smash siapa? Ayu. Siapa?
Bisma kali. Enggak, Eja lah. Cowok-cowok semua gua. Yes bro. Yo, bro. Eja. Eja atau Diki. Bisma ya kayaknya ya. Diki. Oke, atau Diki ya. Diki orang cowok banyak. Barudak motor. Wah, gokil. Yang kedua nih ya, apa hal tergila yang fans kalian pernah lakukan? Aduh banyak lagi. Banyak. Lebih ke konyol sih. Oke. Kita tuh pernah lagi tur sebulan di Medan. Tuh Medan, dan itu tuh kita salah satu di panggungnya itu ada yang pura-pura pingsan untuk dekat sama kita, terus dia itu dipanggil untuk dikeluarin lagi, masuk lagi dengan cara pingsan lagi. Wow. Jadi sok pingsan 2 kali. Itu teknik smash pada zaman dulu sampai di Surabaya kita panggung itu 250-an pingsan. Sampai kita nggak boleh main lagi di Surabaya sama polisi. Di indoor itu di blacklist kita gara-gara sampai 250 orang pingsan. Tapi ternyata nggak semua 250 orang itu pingsan, pura-pura pingsan. Ada beberapa pas kita datang ke poskonya gini, kayak tiba-tiba langsung pada bangun gitu. Lucu banget sih. Itu anak SMP kocak-kocak, pinter-pinter, kalian smash Gila ya. Iya luar biasa loh. Mereka tuh kayak misalnya kita mau perform kemana gitu, misalnya flight jam berapa, kita aja member Smash nggak ada yang tahu. Kita flight jam berapa, tapi mereka udah tahu, dan mereka tahu kita nginep di mana. Yang sampai tidur di depannya. Apa sih lantainya? Sempat bocor lantai. Jadi kita sampai dikeluarin, dikasihin kertas gitu, keluar dong gitu. Terus kayak gitu. Kita tuh pernah merasakan di-treat sebagai kayak orang-orang kenegaraan. Jadi kita nggak bisa keluar bandara lewat pintu keluar orang-orang nggak bisa. Karena pihak bandara pun tidak menyanggupi, security maksudnya keamanan di bandara juga tidak menyanggupi, karena memang sudah penuh banget tuh si Smash Blast. Jadi dulu tuh kita turun pesawat udah ada mobil di sebelah. Keren banget nggak kita ya? Juga ya, mobilnya masuk gitu ya. Masuk sebelah pesawat, langsung kita keluar ke jalan khusus lah untuk keluar gitu. Kalau enggak mereka kayak angkat tangan nggak bisa. Itu lagi syuting apa coba? Pernah. Iya benar. Ada juga yang di tempat boarding, yang lain mah kan boarding yang lain. Kita mah ada kasurnya, tahu nggak sih? Hah? Iya nggak sih? Ya pokoknya itu di Solo bukan ya itu ya? Lupa lah pokoknya. Pokoknya ada tempat khusus lah untuk kita nunggu gitu. Gila. Terima kasih banyak. Wow, merasakan banyak hal-hal VIP. Pusing sih tapi itu pusing banget. Tapi pusing gitu ya. Gak nyaman, maksudnya kan. Jadi gak enak ya. Kita sebagai manusia kan bersosial gitu, pengen santai gitu, ngobrol kayak gini gitu. Betul. Nggak bisa kayak direnggut aja sih. Itunya sih yang bete banget. Nggak bisa makan cuanki di pinggir jalan gitu kayak. Iya, kalau ditanya kita udah pernah keliling Indonesia, tapi di hotel doang. Nggak bisa kemana-mana, itu kayak dikekang banget gitu. Oh iya bener. Wah, sedangkan kita dari jalanan gitu, maksudnya anak kampung gitu santai aja gitu, ke warteg aja. Iya bener. Wah ini seru banget. Coba deh kita lihat nih ya. Oh ini ada satu nih. 14 tahun berteman, pernah nggak sih kalian berantem? Saya pernah sama abang saya sendiri. Paling sering berantem nih ada kakak nih. Siapa? Abang lu siapa? Bagus nih actingnya nih. Gila. Ngaku-ngaku Bang Willy. Kalau gini gimana nih? Kalau lagi berantem gimana cara biar akur lagi? Nah itu. Berantem gitu. Tapi bener ya, kan mungkin karena kita cowok-cowok ya. Jadi kalau udah berantem, abis berantem kayak udah aja ya. Ya udahlah. Harus tahu yang salah siapa gitu, dia dapat introspeksinya, karena kan kita udah terbiasa dari sadar diri sih. Dari awal tuh kalau ada kesalahan pasti kita di skors ya. Di sidang. Itu tapi bikin kita strict sama kerjaan sih. Nice. Jadi udah ya dikeluarin itu semua, jangan ada dendam habis itu. Iya. Jadi sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan terakhir gitu ya. Gimana effort dari masing-masing kalian biar bisa tetap bareng sebagai Smash? Wah. Gila effortnya loh ini loh. Ibaratnya kayak pastinya kan ya kalian jalan sendiri juga aman-aman aja gitu. Bisnis ada banyak, udah ibaratnya dikenal sama banyak orang. Pastinya kalau jalan sendiri juga jalan-jalan aja, bisa berkarya aja gitu. Tapi mungkin dari masing-masing kakak-kakak dari Smash ini apa sih effort yang akhirnya kayak oke, yuk kita barengan aja lagi gitu. Effortnya
Oke, siap. Lebih ke ini sih ya, karena yang tadi yang dibilang effortnya tuh banyakannya dari karena Smash Blast. Oke. Effort karena Smash Blast yang bikin aku juga bergerak untuk tetap di Smash gitu loh. Oke. Jadi berarti demi teman-teman pendengarnya itu Smash Blast. Oke. Ya. Oke. Kalau aku sih lebih ke apa ya? Flashback aku. Aku tuh lebih suka memorable gitu kan. Maksudnya ngelihat dulu gua sama gua tuh seperti apa kalau nggak ada sama mereka gitu kan. Sampai sekarang pun gua terapin kalau misalnya ada jadwal wedding, jadwal diri gua sendiri, ketika Smash bisa masuk, gua ikut Smash, gua bilang kayak gitu. Oke, jadi ibaratnya tetap tuh ya. Iya, gua ngeliat dulu gua kayak gimana gitu. Oke, nostalgia sekaligus kayak melihat lagi balik ke belakang. Oke, nice. Kita boleh lanjut. Ya kayak kita ngeluangin waktu untuk jadwal-jadwal Smash aja kan itu udah effort ya. Kayak ngosongin jadwal buat jadwal kita bareng-bareng. Kayak sekarang aja kita kan lebih sering kayak lebih ke aku lebih ngerasain kekeluargaan di Smash tuh. Jangan nangis dong. Udah kayak mau nangis gitu ya. Udah bergetar suaranya lagi garap. Kayak sekarang tuh kayak lebih keras aja kekeluargaannya kan. Jadi makanya kayak lebih solid aja sih sekarang bareng sama anak Smash. Kayak kalau misalnya kerja sendiri tuh rasanya tuh lebih kayak beda gitu. Kalau aku yang hampa kayak ada yang kehilangan gitu, karena biasa kita kalau misalnya di backstage kan bareng-bareng. Terus kalau misalnya nungguin kerjaan kan selalu bareng-bareng, bercanda bareng-bareng. Tapi kalau kita lagi kerja sendiri kayak kok kayak ada yang kurang gitu. Lebih seru gitu ya saat bareng-bareng. Jadi emang udah nyamannya selalu rame sih kalau aku. Oke, kita lanjut. Ya sayang nggak sih gitu 14 tahun gitu untuk bareng-bareng terus dengan segala kondisi yang banyak banget gitu. Tapi itu yang justru harus kita taklukin, yaitu nge-embrace bahwa kita adalah bagian dari Smash gitu. Itu, dan aku sih selalu ngebayangin someday di panggung ada yang hilang, salah satu dari kita mati, itu siapa ya gitu. Itu yang pertama gitu. Ya aku pengen nunggu momen itu sih gitu. Agak senang ya. Aku pengen nunggu maksudnya itu. Iya beneran orang pengen kita sawet itu gitu. Kita masih jalan gitu kayak gini deh, kayak project pop deh gitu. Kebayang gak sih gitu. Iya. Kayak wah itu mereka bisa sampai ada di posisi itu gimana rasanya ya gitu. Karena sekarang kita bareng-bareng bukan cuman kayak kerja doang tapi lebih Lagi serius. Bagus. Ya gitulah. Iya. Terlalu berat gitu. Tapi gitu sih. Di bayanganku kalau udah capek sama anak-anak gitu terlalu overwhelmed kayak enggak sih. Aku pengen nungguin itu momen itu kejadian siapa ya gitu. Kayak aku dulu deh. Tapi yang paling bikin semakin yakin adalah kita akhirnya bikin lagu bareng. Nah, itu workshop untuk bikin lagu bareng, dan mungkin ya nggak tahu kapan, tahun depan atau someday kita akan rilisin. Ya kalau nggak rilis pun kan kemarin kita sudah dapat momen itunya dapat momen itu gitu. Itu lebih penting sih momen itunya tuh gitu. Menyenangkan. Kalau aku kayak berpikir apa ya alasan yang kalau misalnya bikin aku untuk cabut dari Smash tuh kayak nggak ada gitu. Ya kan? Bener. Ada apa gitu secara apalagi di posisi sekarang ya. Di luar kontrak atau nggak ada kontrak? Nggak ada. Makanya kita sekarang nggak ada kontrak sama sekali. Kita nggak terikat sama manajemen, label, nggak ada apapun. Jadi kita maksudnya dengan ketulusan hati aja kita udah kayak satu sama lain tuh udah nganggap kayak keluarga, benar-benar keluarga gitu. Kantor kecil-kecilan ya. Jadi kayak aku menganggapnya Smash ini adalah rumah gitu. Mau kemanapun aku pergi, berkarir sendiri, tapi ujung-ujungnya balik laginya ke Smash. Karena dari dulu tuh memang impian aku tuh pengen menjadi seorang artis gitu ya. Nah setelah berjuang ini itu banyak lika-liku perjuangan aku untuk di tahap sekarang ini tuh ternyata goalnya ternyata sama Smash gitu. Jadi aku tuh bener-bener yang kayak menjaga istilahnya Smash ini tuh yang sudah mewujudkan impian aku. Apalagi aku bertemu dengan adik-adik aku yang hebat ini gitu ya. Kayak ya sebenarnya bersyukur dan nggak nyangka gitu, maksudnya sampai bisa tahan selama ini juga gitu ya. Meskipun ada pengurangan personil, tapi aku bersyukur banget lah
mudah-mudahan Smash ini tuh bisa seperti yang Bisma bilang, bisa awet sampai kapanpun, karena nggak ada alasan gitu untuk membubarkan Smash ini apa. Iya, Mau sampai kapanpun juga Ilham mana Ilham Smash baru orang tahu gitu. Kalau misalnya Rafael kan banyak namanya Rafael Smash baru orang tahu. Benar. Jadi ya udahlah, maksudnya kayak Embrace. bersyukurlah ada di Smash ini. Iya, kan kayak terbang sejauh apapun harus balik ke rumah. Iya, harus napak lagi. Ini berarti lagi pulang nih jatuhnya, lagi tempat happy. grounding sih. Wah, luar biasa. Oke, as a closing mungkin boleh ajak Opal Gengs buat mendengarkan lagu Kerinduan. Silahkan. Hai Smash, kami dari Opal Gengs. Jangan lupa untuk dengarkan Kerinduanku di platform kesayangan kalian sebanyak-banyaknya. Sesering-seringnya. Sesering-seringnya, karena we wish you all Smash Blast. Thank you so much. Thank you. Alright, itu dia Smash.